Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keistiqomahan, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan-urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk menggunakan harta tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sebuah hadis yang sangat luar biasa, kisah antara Nafi' dan juga Umar radhiyallahu anhu, dan juga tentang Ibnu Abza. Dan ini kisah yang sangat luar biasa, memperlihatkan kepada kita bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu sangat memperdulikan pejabat-pejabatnya, memperhatikan mereka, dan memperhatikan para rakyatnya di saat beliau radhiyallahu taala anhu menjadi seorang khalifah, pemimpin. Kalau di kita ya seperti presiden. Hadis ini diriwayatkan dari Amir bin Wasilah, anna Nafi' bin Abdul Harith, bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith laqiya Umar bi Usfana, bertemu dengan Umar di Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah, dan dahulu Umar menjadikan Nafi' bin Abdul Haris sebagai pejabat di Makkah, sebagai gubernur di Makkah. Faqala, maka Umar berkata kepada Nafi', man ista'malta ala ahli al-wadi, siapa yang engkau jadikan sebagai pejabat yang akan memimpin penduduk lembah, yaitu Makkah? Siapa yang kau jadikan pengganti bagi dirimu, gitu, yang akan menjadi gubernur nanti siapa? Faqala Ibnu Abza, maka Nafi' mengatakan Ibnu Abza, yang jadi gubernur adalah Ibnu Abza. Qala wa man Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza itu? Qala maulan min mawalina, kata Nafi', dia adalah mantan budak-budak kami. Qala fastakhlafta alaihim maula, Umar berkata heran, apakah engkau akan menjadikan mantan budak itu sebagai pemimpin bagi mereka, penduduk Makkah? Qala innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal wa innahu alimun bil faraid. Nafi' pun mengatakan, sesungguhnya dia Ibnu Abza itu qari' li kitabillah, pembaca, maksud di sini penghafal Al-Qur'anul Karim, penghafal kitab Allah azza wa jal. Wa innahu alimun bil faraid, dan sesungguhnya dia sangat berilmu, sangat paham tentang ilmu faraid, ilmu waris. Maka Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ketahuilah, sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah akan memuliakan banyak orang dengan kitab Al-Quran ini, dan Allah akan menghinakan orang-orang lain dengan kitab ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah, dan juga Syekh Syu'aib Al-Arnaud di dalam Takhrij Musnad Ahmad.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil keterangan dari Ad-Durar As-Saniyah milik Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya Amir bin Wathilah mengatakan sesungguhnya Nafi' bin Abdul Harith bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu adalah khalifah, pemimpin negara kaum muslimin, negara Islam yang sangat luar biasa luasnya. Nafi' bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu di Usfan. Dan Umar dahulu telah menjadikan Nafi' ini sebagai amir ala ahli Makkah, sebagai pemimpin gubernur yang memimpin penduduk Makkah. Lalu Umar bertanya kepada Nafi', "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Siapa yang kau jadikan pemimpin, pejabat yang memimpin penduduk lembah, yakni Makkah? Ai man istakhlafta makanaka ala ahli Makkah. Siapa yang engkau jadikan pemimpin untuk menggantimu yang akan memimpin penduduk Makkah? Gitu. Jadi maknanya ini Nafi' rahimahullah waktu itu dulunya sebagai pejabat, kemudian diganti. Siapa penggantinya? Siapa penggantimu wahai Nafi'? Maka Nafi' rahimahullah mengatakan Ibnu Abza, yaitu Abdurrahman bin Abza Al-Khazani. Lalu Umar ternyata nggak tahu. Umar nggak tahu. Beliau mengatakan Waman Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza itu? Umar itu aslinya beliau adalah penduduk Makkah. Beliau tahu seluk-beluk Makkah, tapi nggak kenal itu Ibnu Abza itu siapa. Abdurrahman bin Abza itu siapa? Nggak kenal Umar radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah, ini orang nggak terkenal, tapi kok bisa jadi gubernur di Makkah? Qala Nafi' pun mengatakan maulan min mawalina. Wahai Umar, beliau itu adalah mantan budak kami. Mantan budak. Coba. Qala, maka Umar heran. Lah, fastakhlafta alaihi maula? Lah, engkau jadikan budak itu sebagai pemimpin bagi penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu ma'asyiral muslimin, itu adalah ahlul baladil haram, penduduk kota suci haram Makkah, ahli syarafi war rif'ah, orang-orang yang memiliki kemuliaan dan derajat yang tinggi. Lah kok pemimpinnya adalah maula, mantan budak, itu gimana, kata Umar. Qala, maka Nafi' menjawab, memberikan alasan kenapa ini Ibnu Abza rahimahullah bisa menjadi gubernur di Mekah, kota suci, penduduknya pun orang-orang alim, orang-orang mulia, di antaranya para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in. Nafi' pun menjelaskan sebabnya, alasannya kenapa dia bisa menjadi gubernur. Innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal. Sesungguhnya dia adalah qari', pembaca. Maksudnya qari' ini apa? Ay hafizun, orang yang hafal terhadap kitab Allah azza wa jal. Dia hafal Al-Quranul Karim. Wahai Umar, hafizun lahu alimun bihududi. Dia hafal Al-Quran, dia tahu juga tentang batasan-batasan Al-Quran. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia juga berilmu, punya ilmu, memahami tentang ilmu-ilmu waris. Allahu Akbar. Jadi beliau memiliki ilmu yang luar biasa. Orang kalau zaman itu adalah penghafal Al-Quran, dia paham isi Al-Quran, paham hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, paham tentang ilmu faraid, ilmu waris, sehingga dia pantas untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin dia akan mengurusi masyarakat, problematika masyarakat semuanya, dan Al-Quran itu lengkap memiliki banyak-banyak solusi dalam berbagai hal problematika masyarakat rakyatnya, sehingga diharapkan rakyatnya akan makmur, adil, sentosa.
Dan banyak ayat-ayat Al-Quran memerintahkan tentang adil, bersikap adil kepada rakyat, taat kepada pemimpin, dan lain sebagainya, menyelesaikan berbagai macam problematika umat. Wah itu. Maka ini alasan dari Nafi'. Kenapa Nafi' bin Abdul Harith menjadikan Ibnu Abza sebagai pemimpin pengganti dia di Mekah, gubernur sebagai yang akan menggantikan dirinya di Mekah. Maka Umar radhiyallahu anhu memahami hal itu. Oh, kalau memang seperti itu, beliau adalah orang yang hafal Al-Quran, paham isinya, paham hukum-hukumnya, apalagi tahu tentang ilmu waris. Maka beliau pun mengatakan, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya nabi kalian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad qala, telah bersabda, inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah akan mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran ini, yakni Allah akan mengangkat orang-orang yang membacanya, mengamalkan kandungannya dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat dia di dunia ini, muliakan dia di dunia ini dengan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan mereka termasuk ahli darajatil ula ma'alladzina an'ama alaihim, termasuk orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan dengan Al-Quran ini orang-orang yang lain, yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan orang-orang yang menyia-nyiakan Al-Quran, tidak mau mengamalkan kandungannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan mereka di dunia ini dalam keadaan sengsara dan sempit kehidupannya, dan di akhirat kelak mereka akan berada di tempat yang paling bawah, yaitu neraka, fi asfalis safilin. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, perhatikan poin kita di sini kan judulnya adalah meraih kemuliaan dengan Al-Quran. Yani dengan Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan. Bayangkan, ini di zaman Umar radhiyallahu anhu, yang dijadikan pejabat itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, paham agama, sehingga masyarakat pun menjadi baik, keadilan terjadi di sana, kemakmuran menyebar di mana-mana. Allahu Akbar. Karena Al-Quran, agama Islam itu mengajarkan kepada kebaikan, melarang dari perbuatan yang jahat. Maka tidak ada suap menyuap dalam kepemimpinan Islam. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada ketidakadilan, tidak ada kezaliman, tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, tidak ada ini dan itu yang bisa merusak bangsa dan negara, sehingga negara menjadi baik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ini luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau selalu introspeksi, selalu mengecek pejabat-pejabatnya, kualitas mereka seperti apa. Demikian pula Nafi' bin Abdul Harith sebagai gubernur di Makkah. Beliau memperhatikan siapa yang akan mengganti saya nanti. Diperhatikan, ternyata yang menggantinya adalah Ibnu Abza. Memang dari segi keluarga, dari segi ekonomi dia tidak baik, karena dia adalah seorang budak. Dia orang terpinggir, mantan budak, Pak. Tapi dia memiliki ilmu, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dia berhak untuk menjadi pejabat. Dia berhak untuk memimpin penduduk Mekah, tanah suci Makkah yang sangat luar biasa penduduknya. Di antaranya dia ada para sahabat, para ulama. Wah, dia yang mimpin. Ibnu Abza memiliki kualitas, kemampuan
integritas. Luar biasa, subhanallah. Nah, ini dalam hadis ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Dan ini kita ambil dari tulisan dari mertua kami, Ustadz Muslim Al-Athari hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yang pertama, dibolehkan mengangkat mantan budak sebagai pejabat dan menjadi imam salat jika dia pandai dalam Al-Quran. Tentunya dia paham Al-Quran, apalagi ini qari'un li kitabillahi azza wa jal, maksudnya adalah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, paham isinya, ya, paham hukum-hukumnya. Ini pantas untuk menjadi pejabat yang mengurus urusan kaum muslimin, urusan yang sangat luar biasa besarnya. Yang kedua, Allah memuliakan banyak orang dengan kitab Al-Quran di dunia dan di akhirat, yaitu dengan sebab beriman kepada Al-Quran, mengagungkannya, berilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, Allah menghinakan banyak orang dengan kitab Al-Quran di dunia dan di akhirat, yaitu dengan sebab berpaling darinya, tidak memperdulikannya, menyia-nyiakan hukum-hukumnya, dan bodoh terhadapnya, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran atau beriman kepadanya tapi tidak mengamalkannya. Yang keempat, keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kelima, keutamaan ilmu faraid, ilmu waris. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menetapkan pembagiannya di dalam Al-Quran. Ya, kalau masalah ilmu waris ini Masya Allah dijelaskan dengan detail oleh Allah dalam surat An-Nisa, dan juga Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan ilmu waris ini. Dan ilmu waris ini sangat dibutuhkan di masyarakat. Oleh karena itu inilah yang dijadikan alasan oleh Nafi' untuk menjadikan Ibnu Abza itu sebagai penggantinya yang akan memimpin, menjabat menjadi gubernur di Mekah. Karena ini yang jadi dibutuhkan oleh masyarakat. Permasalahan waris ini sangat sensitif sekali, sehingga perlu orang yang betul-betul berilmu tentangnya. Yang keenam, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya dengan ikhlas, maka Allah akan mengangkat derajatnya di atas kebanyakan manusia. Yang ketujuh, barang siapa membaca Al-Quran dengan riya, yakni pamer, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mengamalkannya, maka Allah akan menghinakannya di tempat yang paling rendah. Yang kedelapan, sikap Umar sebagai khalifah yang mengawasi para gubernurnya di dalam memimpin rakyat, agar mereka tidak melalaikan tugas mereka, karena beliau sebagai pemimpin dan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memiliki keimanan yang luar biasa. Keimanannya ini, Pak, dia meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan, keputusan-keputusan yang dia keluarkan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau itu kejahatan, menzalimi rakyatnya, maka khawatir akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka keimanan itu penting. Sebagai pejabat, sebagai pemimpin, apalagi tingkatnya lebih tinggi, khalifah, pemimpin negara. Kalau di Indonesia itu presiden. Itu kalau keimanannya harus besar, Pak. Harus yakin dengan akhirat, bahwasanya tindak tanduknya, segala keputusan-keputusannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan hati-hati. Dia akan berbuat adil seadil-adilnya. Dia akan berbuat untuk kebaikan rakyatnya, tidak mau menzalimi, tidak mau berbuat zalim, tidak mau korupsi, tidak mau merusak bangsa negaranya, sehingga dia akan amanah. Dia tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada antek-antek, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, sehingga kita tahu efeknya. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, keadilan merata di mana-mana. Kaum muslimin tentram, adil dan lain sebagainya. Sehingga patut untuk menjadi contoh ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi panutan bagi para pejabat-pejabat yang ada. Suri tauladan yang baik, pemimpin yang adil. Yang kesembilan,
Barang siapa ahli terhadap Al-Quran dan hukum-hukum syariat, maka dia lebih berhak menjadi pejabat walaupun nasabnya rendah. Ini tadi Ibnu Abza mantan budak, tapi beliau paham tentang Al-Quran dan hukum-hukum syariat, maka dia lebih pantas untuk menjadi pejabat. Adapun orang-orang yang bodoh terhadap hal tersebut, maka tidak berhak menjadi pejabat walaupun nasabnya mulia. Ya, demikianlah sedikit penjelasan tentang hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju surganya yang penuh dengan kebaikan. Inilah hadis yang sangat luar biasa, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dan juga Nafi' bin Abdul Haris sebagai gubernur Makkah yang nanti akan digantikan oleh Ibnu Abza sebagai gubernur Makkah yang menggantikan Nafi' bin Abdul Haris rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.